Paradise adalah series yang menceritakan tentang kehidupan pasca bencana besar yang terjadi yang hampir memusnahkan umat manusia. Dari series ini, kita bisa melihat bagaimana perjalanan manusia dan apa yang dilakukan mereka bertahan dan selamat dari bencana besar tersebut. So langsung saja, here we go. Film diawali dengan adegan pemeran utama dalam series ini, yaitu Xavier Collins sedang melakukan olahraga jogging di pagi hari. Di mana Collins adalah seorang kepala staf keamanan atau Secret Service untuk Presiden Amerika Serikat. Saat melewati depan istana kepresidenan, Collins bertemu dengan salah satu anak buahnya sekaligus teman baiknya, yaitu agen Billy Pace yang melaporkan jika dirinya semalam bertugas di dalam Gedung Putih. Collins tinggal bersama dengan kedua anaknya, yaitu Presley dan juga James, sedangkan istrinya telah meninggal. Setelah jogging dan sarapan bersama dengan kedua anaknya, Collins pergi ke Gunung Putih untuk kembali bertugas. Setibanya di halaman depan, Collins bertemu dengan agen bernama Jane yang menggantikan posisi Billy yang berjaga semalam. Saat masuk ke dalam Gunung Putih, Collins bertemu dengan dua agen lainnya yang berjaga, yaitu Brooks dan Rainey, yang memberitahu jika situasi aman seperti biasanya. Lalu Collins menuju ke kamar Presiden Amerika yang saat itu bernama Carl Bradford. Collins mencoba membangunkan presiden yang tidak kunjung keluar dari dalam kamarnya. Dan karena sudah menunggu cukup lama dan tidak ada jawaban dari Presiden Carl, maka Collins memutuskan untuk masuk ke dalam. Namun alangkah terkejutnya Collins karena melihat sang presiden telah berlumuran darah. Di saat seperti itu, Collins berusaha untuk tetap tenang. Tapi saat Collins mengecek nadi sang presiden, ternyata Presiden Carl sudah meninggal. Collins tidak langsung memberitahu kabar tersebut, tapi justru mengecek semua ruangan. Dan salah satu barang yang paling berharga, yaitu sebuah tablet yang berisi dokumen rahasia, juga telah hilang. Collins lalu memberitahu Jane untuk segera melakukan penutupan area Gedung Putih secara diam-diam. Dan hanya Billy yang boleh masuk ke dalam Gunung Putih tersebut. Lalu dengan cepat, Collins segera menelpon Billy dan menyuruhnya untuk segera datang ke Gedung Putih saat itu juga. Setelah itu Collins masuk ke ruang kontrol CCTV yang dijaga agen bernama Garcia. Collins menyuruh Garcia untuk memutar rekaman tadi malam. Dan terlihat jika Presiden Carl melakukan kegiatannya seperti biasa, tidak ada yang aneh. Tapi Collins lagi-lagi melihat salah satu agen yang bernama Robinson bersama dengan sang presiden dan melihat anting-antingnya tertinggal di meja kamar Presiden Carl. Tapi bukan Robinson yang terakhir bersama dengan presiden, melainkan Collins itu sendiri. Lalu saat Billy telah datang, mereka berdua lalu masuk bersama ke dalam kamar presiden. Dan tentu saja, Billy sangat-sangat terkejut. Collins juga memperlihatkan jika brankas yang berisi tablet itu juga telah hilang. Untuk itu, Collins memanggil Billy karena hanya dia yang ia percaya. Collins menyuruhnya untuk memeriksa semua area secara detail untuk menemukan petunjuk sebanyak mungkin sebelum Collins melaporkan situasi tersebut. Setelah itu maka Billy pun mengecek semua area Gedung Putih, khususnya area kamar sang presiden. Dan saat berada di halaman depan kamar presiden, Billy melihat sebuah tanaman yang rusak dengan jejak kaki. Sementara itu Collins mendapat panggilan dari Garcia yang menemukan adanya kejanggalan dari rekaman video tadi malam. Di mana saat Collins telah keluar dari kamar presiden dan digantikan oleh Billy, ternyata Billy tidur sekitar 1,5 jam saat bertugas. Dan beberapa menit setelah Billy tertidur, kamera menjadi seperti tidak merekam dan hanya menampilkan gambar terakhir. Dari rentang waktu itu, seseorang bisa saja masuk dan keluar tanpa terlihat oleh kamera CCTV dan Billy yang sedang tidur. Kemudian Collins keluar menemui Jane dan menyuruhnya untuk melaporkan penutupan area Gedung Putih secara resmi dan memberitahu kode merah jika Presiden Carl telah tewas di kamarnya. Setelah pengumuman tersebut, semua agen pun berkumpul.
Collins juga diinterogasi oleh beberapa agen karena Collins adalah orang terakhir yang melihat presiden masih hidup dan orang pertama yang melihatnya telah tewas. Namun Collins memberitahu jika tadi malam tidak ada aktivitas yang mencurigakan dan sama dengan malam-malam biasanya. Lalu agen Robinson muncul, wanita yang anting-antingnya ada di meja kamar Presiden Cole. Robinson lalu menanyakan apa yang dilakukan Collins dengan Presiden Cole pada malam tersebut. Mendengar itu maka Collins pun menceritakannya, di mana pada malam itu dirinya dan sang presiden hanya berbincang-bincang seperti biasa dan tidak ada yang aneh. Lalu Collins teringat dengan pertemuannya dengan sang presiden yang mengubah hidupnya, yaitu saat dirinya diperbolehkan mengetahui rahasia dunia oleh Presiden Cole. Jika dunia tidak lama lagi akan hancur karena sebuah bencana alam yang sangat besar. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan sebuah kota bawah tanah di dalam sebuah gunung yang akan menampung sekitar 25.000 orang terpilih untuk menjaga umat manusia. Dan sekarang Collins adalah salah satu dari 25.000 orang tersebut yang telah tinggal di dalamnya. Kemudian kita akan flashback 12 tahun sebelumnya, di mana Sinatra mengumpulkan beberapa ilmuwan yang salah satunya ilmuwan arsitektur perancang kota terbaik yang tidak disebutkan namanya. Di dalam jet pribadinya, Sinatra meminta kepada sang arsitek untuk membuatkannya sebuah kota bawah tanah dengan fasilitas lengkap layaknya kota pada umumnya yang bisa menampung sekitar 25.000 orang. Setelah mendarat, Sinatra lalu membawa sang arsitek ke sebuah gunung yang telah digali untuk dijadikan kota bawah tanah tersebut. Saat berada di dalam, sang arsitek hanya bisa terdiam dan seakan-akan tidak percaya jika lokasi yang akan dibangun kota itu berada di sebuah gunung yang telah digali. Kembali ke masa sekarang, Collins yang menemukan rokok terakhir milik sang presiden. Dan hanya itu satu-satunya petunjuk yang ia punya, melihat sebuah tulisan angka yang bisa saja adalah sebuah petunjuk. Lalu pada keesokan harinya, Sinatra mengumpulkan para investor yang telah membangun kota tersebut dan menjelaskan jika masyarakat harus diberitahu jika Presiden Cole meninggal karena serangan jantung, bukan dibunuh, agar tidak terjadi kepanikan. Setelah itu Sinatra menemui Collins yang sedang diinterogasi di ruangan khusus. Robinson menanyai beberapa pertanyaan kepada Collins karena dirinya lah yang terakhir melihat sang presiden hidup dan orang pertama yang melihatnya tewas. Dan saat Robinson menanyakan apakah Collins telah membunuh Presiden Cole, Collins jelas mengatakan jika dirinya bukanlah pembunuh sang presiden, dirinya terlambat memberi kode merah karena untuk mencari barang bukti yang bisa ia kumpulkan sebelum datangnya tim penyidik yang bisa saja pembunuhnya adalah orang terdekat dengan pemerintahan. Lalu karena sama sekali tidak melihat tanda-tanda kebohongan dari Collins, maka Dr. Gabriela, yaitu psikolog Presiden Cole, masuk dan gantian menginterogasi Collins. Di mana Gabriela menanyakan apakah sebagian dari dirinya senang jika sang presiden telah tewas. Lalu Gabriela memberikan kode agar Collins mengiyakannya. Setelah melihat kode itu, maka Collins pun mengatakan jika benar dirinya seperti merasa lega jika sang presiden telah tewas. Namun Sinatra tidak sepenuhnya yakin jika Collins bukanlah pembunuh sang presiden. Sinatra lalu memberitahu Collins jika mereka akan segera memberitahu masyarakat jika Presiden Cole telah meninggal karena serangan jantung dan akan segera mencari penggantinya. Namun mulai besok, Collins akan dibebas tugaskan untuk sementara waktu selama 2 minggu. Setelah itu semua penduduk kota bawah tanah itu pun dikumpulkan dalam sebuah aula yang besar. Di sana mereka diberitahu jika Presiden Cole sudah meninggal karena serangan jantung. Dan sekarang yang menggantikannya adalah Henry sebagai Presiden Amerika selanjutnya. Saat Henry sedang berpidato di atas panggung, Collins menemui Billy dan memberitahu jika dirinya merasa kalau Sinatra terkait dengan pembunuhan Presiden Cole karena Sinatra terlihat sangat berkuasa yang bahkan presiden pun ditunjuk olehnya. Untuk itu Collins akan melakukan strategi untuk mengungkap kasus tersebut dan siapa sebenarnya Sinatra. Pada keesokan harinya, Sinatra dan Robinson melihat kondisi jasad Presiden Cole.
Dokter yang mengautopsi jasad sang presiden mengatakan jika Presiden Cole diserang dengan menggunakan benda tumpul yang menyebabkan tengkorak kepalanya pecah. Namun dokter tersebut sudah melakukan pemindaian di seluruh tubuh Presiden Cole agar melihat apakah pembunuh itu meninggalkan jejak DNA agar bisa dilakukan penyesuaian dengan semua orang yang tinggal di bawah tanah tersebut untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Sementara itu Collins diajak oleh Gabriela ke sebuah taman. Di sana, Gabriela memberitahu jika terdapat kesamaan dalam diri Presiden Cole dan juga Collins. Gabriela juga memberitahu jika sebelum Presiden Cole tewas, dirinya datang ke kantor Gabriela dan memberitahu sesuatu. Tapi Gabriela hanya akan memberitahu hal itu jika Collins mau berkata jujur kepadanya tentang masa lalunya, agar Gabriela yakin jika dirinya tidak salah dalam memberikan informasi itu. Karena Gabriela adalah seorang psikolog yang bisa membaca apakah orang tersebut baik ataupun jahat. Maka dari itu, Gabriela membawa Collins ke sebuah kedai makan langganannya. Saat mereka telah duduk dan memesan makanan, Collins pun akhirnya menceritakan masa lalunya. Utamanya, saat terjadi perselisihan antara dirinya dan juga ayahnya, hingga akhirnya ayahnya meninggal karena penyakit. Dan hal itu yang selalu saja menghantuinya hingga sekarang. Karena Collins tidak sempat meminta maaf karena hal itu. Sementara itu Robinson memanggil Jane dan juga Billy untuk diinterogasi. Karena ternyata pada malam tewasnya Presiden Cole, mereka berdualah yang telah mematikan kamera CCTV di gedung itu. Mendengar hal tersebut, mereka berdua tidak bisa mengelak. Maka akhirnya Jane pun menjelaskan jika mereka melakukannya karena tidak ingin ketahuan jika mereka sedang memainkan permainan Wii Tennis, yaitu game yang ada di konsol Nintendo milik sang presiden. Mendengar itu membuat Sinatra dan Robinson sangat tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Jane dan juga Billy. Di tempat lain, Gabriela memberitahu rahasia yang dikatakan Presiden Cole saat berada di ruangannya. Di mana saat itu, Presiden Cole yang sedang mabuk mengatakan jika sesuatu terjadi padanya, maka Gabriela harus menemui Collins dan menyuruhnya untuk menyelidiki Billy Pease, sahabat Collins itu sendiri. Maka pada keesokan harinya, Collins pun mengajak Bill untuk bertemu. Tapi belum ada balasan darinya. Untuk itu Collins lalu pergi ke ruang arsip untuk melihat data arsip Billy yang ternyata Billy pernah dipenjara sewaktu muda karena pernah membunuh pamannya. Kemudian karena hari itu adalah hari karnaval, maka Collins mengajak putranya untuk pergi ke karnaval sambil menunggu Gabriela. Namun tiba-tiba saja Collins melihat Billy sedang berbicara dengan Sinatra dan Robinson di karnaval tersebut. Pada malam harinya, Collins pun bertemu dengan Gabriela di karnaval itu. Gabriela pun langsung menanyakan perihal Billy, tapi Collins sama sekali belum berbicara dengannya. Untuk itu Collins menyuruh Gabriela agar menjaga anaknya dan Collins akan mencari Billy di karnaval tersebut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu. Billy lalu memberitahu jika Sinatra sedang menyelidiki kasus ini dengan serius dan menyuruh Collins untuk berhenti menyelidiki kasus kematian Presiden Cole karena Collins sudah dibebas tugaskan selama 2 minggu ini. Namun justru Collins menuduh Billy lah yang telah membunuh sang presiden karena Collins mendengarkan kabar jika Billy adalah orang yang mematikan kamera CCTV pada malam itu. Mendengar itu, Billy pun berusaha meyakinkan Collins untuk tetap mempercayainya karena dirinya tidak mungkin melakukan hal tersebut. Setelah mendengarkan pengakuan Billy, Collins kembali menemui Gabriela dan mengatakan jika Billy bukanlah pembunuh Presiden Cole. Namun karena hal itu justru membuat Gabriela bingung karena untuk apa Presiden Cole menyuruhnya mewaspadai Billy. Di tempat lain, Billy yang tengah berada di dalam sebuah bar untuk menenangkan diri dari pertengkarannya dengan Collins. Setelah selesai minum, Billy melihat istri dari pemilik bar itu dan teringat akan masa lalunya saat dirinya ditugaskan keluar ke permukaan untuk mengecek kehidupan di sana. Namun saat melihat tanda-tanda kehidupan ternyata masih ada, Billy justru membunuh mereka agar informasi mengenai kehidupan yang masih ada di permukaan tidak diketahui oleh masyarakat yang ada di dalam kota bawah tanah tersebut, agar mereka tetap berada di dalam selamanya. Karena hal itu membuat Billy pergi menemui Sinatra dan memberitahu untuk tidak berbuat macam-macam kepada Collins dan keluarganya.
karena Billy bisa saja menuruti semua perintah Sinatra, termasuk membunuh para ilmuwan yang mengecek dunia luar. Namun jika untuk membunuh Collins dan keluarganya, Billy tidak akan pernah melakukannya. Setelah itu Billy menemui Collins dan anak-anaknya yang masih berada di Taman Karnaval. Billy sekali lagi meyakinkan Collins bahwa dirinya bukanlah pembunuh Presiden Cole. Dan besok Billy berjanji akan memberitahu sesuatu yang penting yang mungkin ada kaitannya dengan tewasnya Presiden Cole. Setelah itu Billy pun kembali pulang ke rumahnya dan meminta maaf kepada Jane karena tidak sempat melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Jane di hari karnaval tersebut. Lalu saat Billy meminum minuman yang dihidangkan oleh Jane, Billy tiba-tiba saja langsung terjatuh dari kursinya. Di saat Billy sedang kesakitan, Jane lalu menuangkan obat-obatan di meja karena ternyata Jane adalah orang suruhan Sinatra yang disuruh untuk membunuh Billy, dan agar saat esok hari penyidik melihat jika Billy tewas karena overdosis. Billy tewas bukan karena peluru, bukan karena pedang dan perkelahian yang hebat, tapi hanya karena tidak sadar jika wanita yang ia sayangi telah mengkhianatinya. Kemudian pada keesokan harinya, Collins dan orang-orang pun ikut dalam acara pemakaman sang Presiden Cole. Namun hingga selesai acara tersebut, Collins sama sekali tidak melihat Billy, begitupun dengan Jane. Sebelum mereka pergi ke rumah Billy, Collins dipanggil oleh Robinson yang memberitahu jika sampel DNA yang dikirim ke lab untuk diuji ternyata tidak pernah sampai. Dan satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu adalah Sinatra. Dan karena hal itulah, Robinson yakin jika Collins bukanlah pembunuh Presiden Cole dan mengajaknya untuk bekerja sama mengungkap kasus tersebut. Setelah itu Collins dan Jane menuju ke rumah Billy dan mengetuk pintunya. Namun sama sekali tidak ada jawaban. Karena merasa curiga, maka Collins lalu mendobrak pintu rumah Billy dan akhirnya menemukannya telah tewas di lantai. Dan Jane yang melihat itu berpura-pura menangis histeris karena kematian Billy. Karena hal itu, maka penyidik pun datang dan mengamankan jasad Billy dan TKP kejadian. Beberapa agen menanyai Jane yang pada malam itu bersama dengan Billy. Dengan keadaan menangis, Jane memberitahu jika Billy sedikit aneh pada malam itu, namun Jane tidak tahu karena apa. Pada malam harinya, Collins dan Robinson bertemu di sebuah bar. Robinson memberitahu jika hasil penyelidikan terungkap bahwa Billy mengkonsumsi fentanyl yang berlebihan yang membuatnya tewas overdosis. Namun Collins tidak percayakan hal itu karena Billy akan memberitahu sesuatu yang penting dan bisa saja Billy dibunuh karena mau memberitahu sesuatu itu sama seperti Presiden Cole. Untuk itu, Robinson memberitahu jika dirinya tahu di mana gudang senjata yang bisa mereka gunakan untuk membuat pasukan dan menangkap Sinatra dan melakukan kudeta. Setelah sepakat, maka Collins lalu pulang ke rumah dan memberitahu anaknya, yaitu Presley, jika paman Billy sudah meninggal. Dan yang lebih penting lagi, Collins menyuruh Presley untuk mengemasi barang-barang dan juga adiknya, dan nanti mereka akan dijemput oleh Carl. Setelah itu Collins menemui tetangganya di seberang rumahnya yang bernama Carl dan meminta bantuannya untuk membawa keluarganya ke tempat yang aman. Setelah membawa Presley dan James, Carl juga ditugaskan untuk masuk ke dalam ruang kendali kota setelah diberikan akses oleh Robinson dan meretas sistem komputer karena Carl juga ahli dalam menggunakan komputer. Tak lama kemudian, langit di kota bawah tanah tersebut menjadi merah dan bertuliskan mereka berbohong kepadamu. Collins melakukan hal itu agar semua masyarakat kota bawah tanah itu bisa melihatnya dan juga sebagai pesan dari Collins untuk Sinatra. Pada pagi harinya, pesan itu masih ada dan orang-orang pun melihatnya. Sinatra yang panik lalu masuk ke ruang kontrol dan meminta kepada timnya untuk menghapusnya. Namun teknisinya tidak bisa menghapus tulisan tersebut karena orang yang telah meretasnya yaitu Carl mengunci dan tidak membiarkan orang lain masuk dan mengakses tulisan tersebut. Sementara itu Robinson dan satu anak buahnya mencari lokasi senjata itu berada. Dan setelah menemukannya, maka mereka lalu mengambil semuanya dan tidak menyisakan satu pun. Kemudian Robinson memberitahu Collins jika fase 1 dari rencana mereka telah selesai,
Yang saat itu, Collins berada di kedai makan dengan Gabriela. Collins lalu menitipkan pesan untuk Sinatra jika dirinya akan mendatanginya. Mendengar itu maka Gabriela pun lalu menemui Sinatra di ruang kendali dan menyampaikan pesan Collins itu kepadanya. Kemudian Sinatra mendapatkan informasi jika selain Collins dan keluarganya yang tidak bisa dilacak, ternyata agen Robinson juga sama sekali sudah tidak terlacak. Di mana lokasi terakhir Robinson ada di basement gudang senjata. Mendengar itu maka Sinatra menyuruh anak buahnya untuk mengecek ruang senjata tersebut. Dan benar saja, sesampainya mereka di sana, semua senjata itu sudah tidak ada. Ternyata Robinson membawa senjata-senjata tersebut ke belakang sisi gunung sebagai tempat persembunyian mereka. Sementara itu di langit, tulisan tadi berubah dan berganti lagi menjadi "Kau ingin tahu kebenarannya?" Yang lagi-lagi membuat Sinatra menjadi bingung dan juga panik. Sinatra pun meminta kepada timnya untuk menghilangkannya bagaimanapun caranya. Dan teknisinya pun mengatakan jika Sinatra memang mau melakukannya dengan cepat, maka satu-satunya cara hanyalah merestart ulang layar langit tersebut. Mendengar itu Gabriela melarang Sinatra melakukannya karena itu bisa membuat efek psikologis dari masyarakat yang tinggal di kota bawah tanah itu terganggu dan menjadi panik. Karena saran dari Gabriela, maka Sinatra pun tetap menyuruh teknisnya untuk mencari cara lain untuk menghapus pesan itu, walaupun dengan waktu yang cukup lama. Sementara itu, di perpustakaan kota, anak Presiden Carl yang sedang mendengarkan musik ditemui dengan teman sekolahnya itu Presley, anak Collins. Di mana Presley menunjukkan sebuah tablet yang ia temukan di rumah Presiden Carl. Yang saat itu, dirinya datang untuk bermain video game bersama dengan pamannya itu Billy. Namun saat melihat tablet itu tergeletak di tanah, Presley lalu membawanya pulang dan berharap jika dirinya bisa menemukan ibunya dengan menggunakan tablet tersebut. Tapi ternyata tablet itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Mendengar itu, membuat Jeremy mengajak Presley ke rumahnya dan meminta bantuan kakeknya untuk membuka tablet tersebut. Di mana kakeknya adalah salah satu orang yang menjadi investor dalam membangun kota tersebut. Setelah mengaksesnya, Presley menemukan dokumen jika kota tempat ibunya terakhir itu berada, yaitu di Atlanta, telah dijatuhkan bom nuklir dan itu bisa menjadi alasan jika ibunya pasti telah tewas. Di tempat lain, Collins yang telah berkumpul bersama dengan pasukannya memberitahu jika dirinya melihat kalau Presiden Carl tewas karena dibunuh, bukan karena serangan jantung. Belum lagi dengan kematian Billy Pace yang juga tewas karena mau memberitahu rahasia Sinatra kepadanya. Maka dari itu, Collins akan menyelidiki Sinatra, orang yang paling berkuasa dalam kota tersebut, agar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Presiden Carl. Maka setelah itu mereka pun menjalankan misi mereka masing-masing. Tidak lama kemudian, tulisan di langit kembali berganti. Kali ini bertuliskan siapa Sinatra yang diikuti dengan waktu yang menghitung mundur. Lalu Collins dan Robinson yang telah siap kemudian menembakkan petasan ke arah ruang kendali tempat Sinatra berada. Karena panik, maka Sinatra menyuruh teknisi untuk mematikan langit dan merestartnya saat itu juga. Mendengar perintah tersebut, maka teknisi itu pun lalu merestart semua sistem hingga membuat ratusan layar yang menjadi langit itu menjadi gelap. Dan hal itu membuat masyarakat panik dengan situasi mereka sekarang. Karena hal itu, maka protokol keamanan pun dilakukan. Sinatra dan para investor dibawa menuju tempat perlindungan hingga kepanikan mereda dan situasi menjadi normal. Lalu saat Collins akan menemui Sinatra, sudah ada Gabriela yang ingin menemui Collins terlebih dahulu. Gabriela memberitahu jika dirinya adalah salah satu orang yang membangun kota bawah tanah tersebut. Maka dari itu, dirinya juga akan bertanggung jawab dalam menjaganya. Kemudian tiba-tiba saja langit kembali menyala dan Gabriela mempersilahkan Collins untuk menemui Sinatra di dalam. Saat tiba di dalam, Collins pun menanyakan alasan Sinatra membunuh Presiden Carl dan juga Billy Pace sahabatnya. Sinatra lalu memberitahu jika dirinya tidak membunuh Carl. Namun untuk Billy, benar, dirinya terpaksa membunuhnya. Sinatra lalu memberitahu Collins jika istrinya masih hidup di luar sana. Dan jika Collins mau menyudahi semua ini, maka Sinatra akan membantu Collins untuk menemukan istrinya yang berada di luar. Mendengar itu jelas membuat Collins terkejut dan tidak mempercayai perkataan Sinatra.
Kemudian Sinatra memutar rekaman suara dari radio orang-orang yang di permukaan yang masih saling berkomunikasi satu sama lain. Dan hal itu yang membuat Sinatra yakin jika istri Collins bisa saja masih hidup. Lalu Collins mengingat kembali saat bencana yang menghancurkan dunia itu terjadi. Saat itu dirinya dan Presiden Carl serta beberapa orang pilihan akan pergi untuk mengungsi ke kota bawah tanah. Namun Collins mendapatkan kabar dari anaknya jika Terry, ibu mereka, belum juga tiba. Dan hal itu yang membuat Collins tidak mau pergi karena masih menunggu istrinya. Tapi Presiden Carl memaksa Collins untuk tetap pergi karena sebenarnya istrinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena lokasinya yang sangat jauh dari mereka. Mendengar itu membuat Collins menjadi sangat kecewa dan membenci Presiden Carl karena telah berbohong jika Terry sudah akan dievakuasi. Di dalam pesawat itu, Presiden Carl diberitahu jika beberapa negara musuh akan menggunakan nuklir untuk menyerang Amerika dan termasuk bunker kota bawah tanah tersebut. Untuk itu Presiden Carl harus mengaktifkan tombol peluncuran senjata nuklir untuk menabrakkannya di langit sebelum jatuh ke kota-kota di Amerika. Tapi Presiden Carl justru menggunakan alternatif lain, yaitu dengan mengaktifkan tombol yang akan mematikan semua jaringan listrik termasuk nuklir. Tapi konsekuensinya, peradaban manusia akan mundur ratusan tahun kembali. Dan dari hal itu membuat Sinatra yakin jika nuklir yang diarahkan ke Atlanta tidak jadi meledak. Kemudian secara tidak sengaja mereka kembali mendengar radio dari seorang wanita yang berada di Atlanta yang ternyata dia adalah Terry, istri Collins yang benar masih hidup dan sedang mencari Collins dan kru anaknya. Karena hal tersebut, maka Collins pun akhirnya setuju untuk menggantikan serangannya dan membuat keadaan kembali menjadi normal. Setelah itu, maka Collins menemui Robinson dan menyuruhnya untuk menyudahi serangan. Sinatra juga memberitahu jika dirinya telah menyandra anaknya yaitu Presley. Maka mau tidak mau, Collins pun akhirnya menuruti permintaan Sinatra. Maka dari itu, semua senjata pun akhirnya dikembalikan dan serangan pun dibatalkan. Sementara itu, Sinatra menelpon Jane yang saat itu sedang bersama dengan Presley. Sinatra menyuruh Jane untuk membunuh Presley karena sudah mengetahui banyak hal dari tablet yang ia temukan. Tapi Jane mau melakukan hal itu asalkan Sinatra membiarkannya memiliki video game Wii milik sang presiden. Namun Sinatra tidak menerima permintaan Jane. Sedangkan Collins kembali ke rumah Presiden Carl untuk menelusuri jejak atau petunjuk yang bisa mengarahkannya ke pembunuh sang presiden agar bisa menyelamatkan anaknya. Saat itu, Collins baru ingat jika Presiden Carl menitipkan sebuah rekaman kaset yang ternyata untuk Jeremy. Dari rekaman itu, Collins lalu mendatangi perpustakaan tempat Presiden Carl membuat rekaman tersebut. Di sana, Collins melihat pesan angka yang ditinggalkan Presiden Carl yang merujuk pada sebuah lemari buku di perpustakaan itu. Saat menemukan sebuah buku berjudul Sinatra, maka Collins pun lalu mengeceknya, tapi tidak ada hal yang aneh. Namun di samping buku itu, ada sebuah buku berjudul Pria yang Menyimpan Rahasia yang membuat Collins penasaran. Saat Collins membaca buku tersebut, Collins pun akhirnya menemukan tulisan tangan yang mengungkap berbagai rahasia yang bisa saja itu adalah tulisan tangan Presiden Carl. Tapi tiba-tiba saja, kepala perpustakaan memukul Collins hingga pingsan. Di tempat lain, Robinson menemui Gabriela dan memintanya untuk mengecek kembali daftar orang-orang yang masuk ke dalam kota bawah tanah tersebut. Karena hasil tes DNA di sekitar area TKP kejadian pembunuhan Presiden Carl tidak ada DNA yang sama persis dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan kota bawah tanah tersebut. Yang itu berarti ada penyusup yang telah masuk ke dalamnya. Maka dari itu, mereka berdua pun kembali mengakses data file dari orang-orang yang ada untuk mengeceknya. Dan saat mereka mengecek nama Margaret, pemilik kedai makan langganannya yang membuat Gabriela sedikit curiga, maka mereka pun akhirnya mendatanginya. Di kedai makan tersebut, mereka menjebak Margaret atau Maggie yang ternyata memiliki alergi kacang di arsipnya. Namun saat itu Maggie justru tidak mengalami alergi apapun walau memakan makanan yang mengandung kacang. Dari hal itu membuat Maggie akhirnya mengakuinya bahwa dirinya bukanlah Maggie yang asli,
Dan dia datang bersama dengan seorang laki-laki yang saat ini menyamar sebagai Eli Davis, yaitu kepala perpustakaan. Sementara itu di perpustakaan, Collins telah terbangun namun dirinya sudah diikat di sebuah tiang. Trent lalu menceritakan tentang siapa dirinya sebenarnya, di mana dirinya adalah orang yang dulu pernah akan membunuh sang presiden saat sedang konferensi pers. Dirinya ingin memberitahu dunia jika sebuah bencana besar akan segera terjadi dan para orang kaya membuat bunker hanya untuk menyelamatkan diri mereka dan tidak mau memberitahu orang-orang. Namun dari kejadian tersebut membuat dirinya akhirnya menjadi penjara. Tapi saat berita jika bencana alam skala besar itu telah datang dan resmi diberitakan membuat keadaan penjara tersebut menjadi kacau. Maka Trent akhirnya berhasil lolos keluar dari penjara itu dan pergi ke kota bawah tanah tersebut. Tapi dirinya tahu jika untuk masuk ke dalam, Trent membutuhkan akses khusus. Untuk itu, Trent mengambil data dari kepala perpustakaan yang asli, yaitu Eli Davis, yang saat itu sedang terjebak macet. Trent lalu mengajak Davis dan istrinya untuk menemukan alternatif jalan lain menuju kota bawah tanah tersebut. Tapi ternyata Trent membunuh mereka berdua. Setelah mengambil identitasnya, Trent lalu mengubah penampilannya agar sama persis dengan Eli Davis dan dirinya juga mengajak seorang wanita yang ia temui untuk menyamar sebagai istrinya, yaitu Maggie. Namun saat berada di dalam, dirinya malah merasa nyaman sebagai kepala perpustakaan dan melupakan misi awalnya, yaitu membunuh Presiden Cole dan memberitahu orang-orang. Namun satu ketika, saat dirinya pertama kali bertemu langsung dengan sang presiden, yaitu saat Presiden Cole datang untuk membuat rekaman suara. Dari hal itu, akhirnya membangkitkan kenangan dan misi awalnya hingga membuatnya kembali bertekad membunuh Presiden Cole. Dan dengan menggunakan palu tambang yang terpajang di perpustakaan tersebut, Trent lalu masuk ke dalam rumah Presiden Cole dan memukulinya. Awalnya Presiden Cole masih hidup dan bisa melawan. Namun Trent terus saja memukul kepala Presiden Cole hingga akhirnya membuat Presiden Cole tewas di kamarnya. Trent lalu berterima kasih kepada Collins karena berkat dirinya, Trent menemukan buku yang memiliki jalan rahasia untuk bisa keluar dari kota bawah tanah tersebut. Dan akan memberitahu dunia luar tentang kota bawah tanah itu kepada orang-orang yang ada di permukaan. Tak lama kemudian Robinson datang dan menemukan Collins dan segera melepaskan ikatannya. Collins lalu memberitahu Robinson jika Trent adalah pembunuh sang presiden dan sekarang berniat kabur keluar dari kota bawah tanah tersebut. Maka mereka pun dengan cepat segera mengejar Trent. Untungnya saja mereka menemukan Trent berada di atas layar langit kota bawah tanah itu. Mereka berhasil mencegah Trent dan menyuruhnya untuk ikut bersama dengan mereka. Namun saat merasa jika dirinya sudah terjebak, maka Trent pun akhirnya melompat ke dalam layar raksasa tersebut hingga akhirnya tewas terjatuh ke salah satu rumah di dalam kota bawah tanah itu. Dari kejadian itu, Collins lalu pergi menemui Sinatra dan memberitahu jika pembunuh Presiden Cole adalah orang yang menyamar sebagai kepala perpustakaan yang telah membunuh kepala perpustakaan yang asli sebelum masuk ke dalam kota bawah tanah tersebut. Namun sekarang sudah tewas setelah melompat dari atas langit kota. Sesuai dengan perjanjian, Collins menagih janji Sinatra yang akan membebaskan putrinya jika berhasil menemukan pembunuh Presiden Cole. Namun ternyata Sinatra memberitahu jika Presley, putrinya terpaksa sudah ia bunuh. Mendengar itu membuat Collins jelas sangat terpukul dan tidak bisa menerimanya. Lalu Collins yang sedang bersedih itu lalu tiba-tiba saja mengeluarkan senjata dan membunuh kedua penjaga Sinatra. Collins lalu berjalan dan menodongkan senjata itu ke kepala Sinatra dan berniat akan membunuhnya. Namun tiba-tiba saja Jane datang dan menembak Sinatra. Jane memberitahu jika Presley masih hidup dan sudah aman bersamanya. Lalu saat Collins telah pergi untuk menemui kedua anaknya, Jane yang melihat Sinatra sedang sekarat memberitahu jika dirinya terpaksa menembak dada Sinatra sebelum Collins menembak kepalanya, dan itu lebih baik walau harus mendapatkan perawatan yang cukup lama.
Dengan menggunakan mobil, Collins pun akhirnya tiba di rumahnya kembali dan bertemu dengan kedua anaknya yang baik-baik saja. Setelah beristirahat dengan kedua anaknya, maka pada keesokan harinya, Collins pun akhirnya membulatkan tekad dengan menggunakan petunjuk yang ditinggalkan Presiden Cole. Collins akan pergi menggunakan pesawat untuk melihat dunia permukaan apakah masih ada kehidupan dan sambil mencari di mana istrinya berada. Dan Collins pun akhirnya pergi menggunakan pesawat dan peta yang ditulis Presiden Cole. Series periode season 1 pun akhirnya berakhir.